itulah orang kalau memegang senjata. Ilmu silat ini bukan untuk bela diri, tapi untuk mempertahankan. Oleh karena itu, kuatkanlah pertahanan kita, sehingga lawan kewalahan dan menyerah. Dengan demikian, Ndoro bisa menyadarkan orang. Alhamdulillah, justru karena Allah yang Maha Besar, Ndoro Said mempunyai watak yang berbeda dengan orang lain. Lagi pula, kami sudah berusaha beberapa macam jalan. Tapi Ndoro Said seperti... Saya kira... Ya, ada sesuatu kekuatan di dalam jiwanya yang dibawa dari lahir. Dirgahayu Swastiastu. Sukar untuk diikat agar Ndoro Said betah di rumah. Tidak ada jalan lain. Tawakkaltu 'ala Allah. Insyaallah. Arahkan dan binalah. Astagfirullahaladzim. Dek, ada apa? Ada apa? Ada orang meninggal, Pak. Innalillahi. Meninggal. Tolong, Pak. Pak, yang sudah meninggal sebaiknya kita urus sesuai dengan cara mereka, umat Buddha. Baik. Astagfirullahaladzim. Anak ikut bapak ya. Ibu tidak mengerti mengapa Ananda tidak betah di rumah. Apa yang kurang? Justru berlebih, Bu. Kalau tidak di rumah, kemana? Keliling kampung. Tidak. Tidak boleh. Ibu tidak. tidak ingin mendengar lagi Ananda pergi keliling kampung.
ke sana? Ananda senang melihat pohon-pohonan dan sawah-sawah yang kering. Sungguh mengasihkan. Apa? Mengasihkan? Iya, Bu. Kejadian-kejadian itu sangat melekat dalam perasaan Ananda. Apa Ibu pernah dengar? Ada 5 orang mati dalam keadaan sembahyang di sebuah rumah karena kelaparan. Cukup! Cukup! Apa Ibu tidak menyesal kalau nanti Ibu tidak akan melihat orang-orang kampung seperti berlomba muntah berak? Melihat keadaan itu sebagai penguasa. Apa sampai hati membiarkan keadaan itu begitu saja? Diam! Tadi Ibu minta supaya Ananda bercerita. Yang lain? Kenapa semua ini bisa terjadi, Bu? Apapun bisa terjadi. Tapi dalam hal ini Ananda tak perlu mengetahui. Mojopahit kita ini dulu terkenal hebat. Hebat sekali. Ketika itu Mahapatihnya Gajah Mada. Tetapi setelah beliau meninggal dunia, kemudian disusul dengan mangkatnya Sri Baginda Hayam Wuruk, Wirabumi merasa berhak atas kerajaan itu. Mojopahit kita yang kaya raya dan makmur ini akan runtuh dengan dinobatkannya Kusumawardhani sebagai ratu. Awit panjenengan ingsun yang berhak atas tahta kerajaan Mojopahit, bukan Kusumawardhani yang hanya seorang wanita. Bagaimana Paman Begawan? Benar, tapi beliau hanyalah seorang putra selir. Rebut kerajaan Mojopahit dari kekuasaan Kusumawardhani. Maka terjadilah perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Parekrut. Semua penguasa saling berebut tahta, sehingga dari tahun ke tahun perang saudara berjalan terus. Rakyat menderita dengan adanya perang. Apapun bentuk perang itu, semoga jangan pernah ada lagi.
Camkanlah Raden, tidak ada perang yang membawa kebahagiaan atau ketentraman. Selalu akibatnya seperti apa yang kita rasakan sekarang. Kemelaratan, kemerosotan budi, serta akhlak yang membuat rakyat kehilangan pegangan. Begitulah, Nger, kalau manusia cuma mementingkan keduniawian saja. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dek, dapat satu lagi. Bawa sini cepat. Yang ini hampir matang. Besar ya? Iya, potong Mas. Ingat, ibu yang sedang sakit dan adik hampir mati kelaparan. Bu, ini makanan buat adik. Sekedar untuk pengisi perut. Dari mana kalian dapat? Dari mana? Keluarga kita keluarga beragama. Walaupun kita sakit-sakitan, kelaparan, tapi kita tidak pernah makan dari hasil curian. Tapi daging ini bukan hasil curian. Ini dikasih orang, Bu. Dalam keadaan susah sekarang, siapa yang mau memberi kita daging? Katakan, dari mana? Mencuri? Bukan, Bu. Lalu dari mana kalau bukan mencuri? Hah? Kalau ini hasil curian, akan Ibu buang. Kita tidak boleh memakan makanan yang haram. Bukan hasil curian, Bu. Betul, Bu. Ya. Anak-anak ibu, anak yang baik. Tunggu ya, Kakang akan kembali lagi. Doro sahid saka gudang nggawa panganan barang.
Langgur siapa ya? Saya tidak tahu bagaimana cara saya untuk membalas budi ini. Jangan pikir ke situ, Bu. Ini bukan hutang yang harus dibayar atau dibalas. Terima kasih, Kang. Parang, Bu. Memalukan. Ananda mohon maaf, Bu. Mohon maaf serta ampun, Bu. Beginilah kalau terlalu sering keluar rumah. Untuk apa kau mencuri? Apa putra Adipati sudah menjadi pencuri? Apa kau tidak malu? Makanan yang dicuri tidak seberapa nilainya. Tapi sedikit atau banyak itu sudah menunjukkan akhlak dan budi yang rendah. Teramat jelek, sangat buruk. Raden Mas Sahid, putra Adipati. Semasa Ananda masih anak-anak, pernah berbuat kesalahan seperti itu. Tapi sekarang sudah besar. Terus terang dan jawab dengan jujur. Apakah kamu mencuri? Iya, Bu. Panggil Kiai Jaran Penoleh kemari. Inggih, Sendika. Wonten menapa, Indraayu? Kiai, ada yang mau saya tanyakan. Kiai, apa hukumannya bagi seorang muslim kalau dia mencuri? Menurut hukum Islam, dipotong tangannya. Ananda menerima dengan ikhlas hukuman itu, Bu. Untuk kali ini biar aku rotan saja tangannya.
bukan ini, Romo. Wulan mohon. Ajeng, bawa dia. Di mana dia mencuri? Di sana dia harus tidur. Dan kunci dari luar. Terima kasih kepadamu ya Allah. Kau telah menyelamatkan aku dari kehilangan tanganku ini. Kak Mas? Kak Mas? Apakah benar Kak Mas mencuri? Iya, Ki Ajeng. Ya Allah. Mencuri itu dosa, Kak Mas. Kita kan pernah dengar apa kata guru kita. Bagi mereka yang mencuri di akhirat, begitu juga pada anggota tubuh lainnya yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Ingatkan Kak Mas. Bahkan kalau kita masih tidak mau mengaku juga, di akhirat maka anggota tubuh kita yang melakukanlah yang akan bicara. Mengaku. Kak Mas sudah tahu mengapa Kak Mas lakukan. Kak Mas sudah siap menerima dosa itu, Ki Ajeng. Kak Mas ikhlas menerima hukuman Allah. Tapi untuk apa Kak Mas mencuri? Untuk apa? Kalau tangan kanan kita memberikan sesuatu kepada seseorang, tangan kiri kita jangan sampai tahu. Demikianlah sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak Mas? Kak Mas? Sakit sekali Kak Mas. Tidak, Ki Ajeng. Kak Mas. Sudah larut malam. Tidurlah, Ki Ajeng. Tapi kan Kak Mas sedang sakit. Pergilah. Cepat. Tidur. Atau tahajud. Baca apa yang bisa Ki Ajeng baca. Kak Mas akan mencari
تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا Doro Temal. Doro. Jangan dibawa semua. Kasihani kami, Doro Temal. Kasihanilah kami, Doro. Kasihani kami, Doro. Supaya dibawa semua. Kelihatannya amarah yang dibawa mengandung dendam yang akan dimuntahkan. Ada apa, Ananda? maaf, Bu. Tidaklah baik mempunyai hati dendam sebagai muslim. Api. Sajae, ada sesuatu. Iya, Bu. Ananda sekedar ingin bertanya. Yo, silahkan. Rasanya sukar dimengerti oleh Ibu. Tidak. Ibu kira Ibu bisa mengerti. Terima kasih, Bu. Keinginan Ananda agar Romo tidak lagi memerintahkan bawahannya untuk memungut upeti dengan paksa seperti apa yang dilakukan oleh Demang Penotobondo. Itu harus. Harus dilakukan dengan paksa. Kalau perlu dengan kekerasan. Mohon maaf, Romo. Tapi kenapa tanpa disertai dengan kebijaksanaan barang sedikit pun? Kekerasan. Ya, kekerasan. Maaf, Romo. Kenapa upeti tahun lalu yang panennya gagal diperhitungkan jadi satu dengan sekarang? Itulah kewajiban mereka terhadap pemerintahan di sini. Dan kemudian harus dikirim ke pusat kerajaan. Apa kita sampai hati melihat mereka mati kelaparan? Semua hasil dari daerah ini habis dikeruk oleh kerajaan. Tapi apa yang rakyat butuhkan? Dapatkah kerajaan memberikannya? Apa Romo tidak melihat apa yang diderita rakyat selama ini? Atau memang Romo pura-pura? Diam! Maaf, Romo. Keadaan rakyat sangat mengkhawatirkan. Tutup mulutmu. Mohon maaf. Sekali lagi Ananda, mohon maaf. Ananda bicara ini hanya sekedar karena tanggung jawab kita sebagai muslim. Sekap dia di kamar.
sekedar tanggung jawab kita sebagai muslim. Ini sekedar tanggung jawab kita sebagai muslim. Ananda bicara ini hanya sekedar karena tanggung jawab kita sebagai muslim. Kemiskinan itu bisa membuat orang menjadi kufur. Menolong orang miskin berarti menjauhkan orang dari kekufuran. Kebenaran yang hakikilah yang bisa dipertanggungjawabkan kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uco, pergi ke Demang Ponotobondo. Suruh kembalikan upeti yang diambilnya kemarin. Sendiko. Mengapa hal ini kamu adukan kepada Ndoro Adipati? Tidak tahu Kulondoro. Kalau tidak, mengapa upetimu ini disuruh kembalikannya semua? Ndoro, Raden Mas Haid, Putra Adipati. Kembalikan upeti-upeti itu kepada para petani. Baik, Ndoro. Astagfirullahaladzim. Kak Mas. Kajeng. Wulan dengar Kak Mas Buku seorang petani sampai luka di rumah Demang Ponotobondo. Dia Jeng, satu-satunya orang yang bisa mengerti dan percaya pada Kak Mas. Juga satu-satunya orang tempat Kak Mas mencurahkan isi hati selama ini. Tapi kenapa dia Jeng malah sama dengan Romo, dengan ibu, dan orang-orang lain? Salah paham terhadap Kak Mas. Maaf Kak Mas. Bukan maksud Wulan menuduh Kak Mas gitu. Rasanya tidak ada gunanya lagi Kak Mas berada di Istana Tuban ini. Kak Mas mau kemana lagi? Mencari orang berilmu.
tentang tasawuf. Ki Ajeng tahu. Mereka, segala apa yang dimakan dan yang dipakai, harus diketahui dengan pasti bahwa semua itu berasal dari rezeki yang hak, halal, dan diridhoi Allah. Coba Ki Ajeng renungkan. Apakah yang kita makan dan yang kita pakai selama ini bersumber dari rezeki yang hak, halal, dan diridhoi Allah? Kamas, sampai hati Kamas membicarakan tentang Romo dan Ibu. Berhenti. Sini, ayo. Kalian tahu ini tempat apa? Sembahyang. Sembahyang umat apa? Buddha. Bagus. Di tempat sembahyang atau di tempat peribadatan lain tidak boleh dijadikan tempat bermain. Paham? Paham. Kalau umat Islam sembahyangnya di mana? Ayo, di mana? Masjid. Pintar. Ingat, peliharalah dan jagalah tempat peribadatan setiap agama. Ngerti? Iya. Kalian main di tempat lain saja ya? Iya. Ayo. Monggo Ndoro. Ampun ragu-ragu, monggo lho. Monggo Ndoro. Ya, pasang lagi. Monggo. Nomor berapa? Nah, monggo Ndoro. Monggo Ndoro. Buka.
Sudarto. Darlin, pukul kentongan. Nggih, ayo ikut, ini, ayo. Bayu. Tenang. Ayo. Ayo. Tangkap orang itu. Ayo Melu. Perempuan itu juga. Ini. Oh, yang pendopo. Apakah Doro Raden Mesahid? Maaf, Doro. Hukum dia, Pak, seadil-adilnya. Tenang. 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 Saudara-saudara, sekarang pulanglah. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan saudara-saudara. Bagaimana kejadian dengan istri saya ini, Pak? Pulanglah. Kejadian ini akan saya laporkan ke atasan saya. Sudah kok. Pulanglah. Kalau saya di podo mulih. Iya. Kabeh percayakno karo Ndoro. Pulanglah. Ayo mulai. Kenapa ini mesti terjadi? Padahal dalam soal perempuan kami siap menyediakan dari Demang ke atas. Tapi mengapa sampai Ndoro memperkosa istri orang? Sekarang apakah Ndoro masih membutuhkan perempuan? Maaf Ndoro, perempuan macam apa yang Ndoro inginkan? Kamas Sahid. Sebelum bisa menggetarkan apa yang ada di kadipaten ini. Dan jangan kembali lagi
sebelum kau bisa menggoyahkan serta meluluhkan nurani manusia dengan suara ayat-ayat suci Al-Quran yang kau bacakan. Allah